Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Lause berharap adik-adik tetap semangat dan tetap di dalam keadaan yang sehat ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa ya sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kami waktu serta kesempatan sehingga kami dapat merenungkan kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan buka kitab kita mau merenungkan bersama-sama kembali dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi kita hanya baca 2 ayat yang menjadi pokok renungan kita di hari ini ya adik-adik, ayat 2 dan juga ayatnya yang ke-6. Lalu saya bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 42 ayat 2 dan juga ayat yang ke-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah adik-adik semua, Lause mau tanya, siapakah di sini adik-adik yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan? Apakah ada adik-adik yang tidak punya masalah? Ataukah adik-adik dapat sebutkan seseorang yang di dunia ini yang tidak punya masalah, yang kehidupannya selalu baik-baik saja? Adakah orang itu? Tidak ada adik-adik, orang yang tidak mempunyai masalah tidak ada di dunia ini. Semuanya mempunyai persoalan dan tantangan masing-masing. Orang yang pintar pun, orang yang tidak pintar pun punya masalah. Orang yang sehat pun punya masalah, orang yang sakit pun punya masalah, orang yang miskin punya masalah, dan orang yang kaya juga punya masalah. Semua orang tidak mengenal status umur mereka pasti semua adik-adik punya masalahnya masing-masing. Nah, kalau pemazmur di dalam tulisannya ini, pemazmur juga mempunyai masalah adik-adik, masalahnya yang begitu berat sehingga menekan hatinya, membuat hatinya menjadi sakit. Sebab apa adik-adik? Pemazmur dan seluruh orang Israel sedang berada di negeri lain. Mereka sedang dibawa dari negeri mereka pergi ke negeri orang. Mereka dijajah. Negara mereka, negeri mereka dihancurkan dan mereka diangkut ke Babel. Nah adik-adik, di tempat negeri orang itu, mereka orang Israel pasti harus tunduk kepada pemerintah di negeri itu, tidak dapat berbuat apa-apa, hak mereka tidak ada, dan mereka tidak bisa beribadah adik-adik sebab bait suci ada di negeri mereka dan sudah dihancurkan, sehingga mereka merasa sangat tertekan adik-adik. Dan juga orang-orang Babel mengejek mereka. Mungkin kalau bisa dikatakan seperti ini adik-adik, di mana ke Allahmu orang-orang Israel? Mengapa kalau Allahmu ada, kamu bisa sampai di negeri kami, kamu kalah oleh kami? Mungkin seperti itu ejekan yang diterima oleh orang-orang Israel. Nah, dan mereka tidak dapat beribadah di bait suci. Oleh sebab itu adik-adik, pemazmur sangat merindukan kehadiran Tuhan, merindukan untuk dapat beribadah kepada Tuhan adik-adik. Perasaan pemazmur itu digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, rusa butuh air, dia minum di tepi aliran sungai, tetapi jika sungai itu kering, maka tidak ada aliran air, sehingga jiwa pemazmur pun sama seperti rusa yang merindukan air. Dia sangat merindukan Tuhan, merasa Tuhan jauh dari mereka dan Tuhan tidak mendengar dan tidak mempedulikan orang Israel. Itu perasaan seorang pemazmur dan itu masalahnya. Nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu setia. Adik-adik tahu apa arti setia? Setia adalah di mana orang memiliki keteguhan hati di dalam siapa yang dia percaya atau di dalam hubungan kepada seseorang, hubungan yang dekat kepada seseorang. Dan adik-adik,
persoalan, keadaan, atau apapun yang ada terjadi di dalam kehidupan dia tidak akan membuat dia kehilangan ketetapan hati dan keteguhan hati tersebut di dalam kesetiaannya. Dan dari pembacaan kita mau belajar bagaimana pemazmur menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun tadi adik-adik sudah dengarkan bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pemazmur dan juga umat Israel. Sakit sekali rasanya jika dia diejek. Bagaimana adik-adik kalau adik-adik diejek? Misalnya adik-adik orang yang percaya, kemudian adik-adik tinggal di lingkungan bukan orang-orang yang percaya, kemudian adik-adik diejek. Apakah adik-adik merasa tetap baik-baik saja? Pasti ada rasa tidak enak di dalam hati. Demikian juga pemazmur adik-adik merasakan hal yang demikian. Nah, tetapi walaupun dalam keadaan yang seperti itu, pemazmur tidak sedikit pun melupakan Tuhan, tidak sedikit pun kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita dapat melihat bahwa di dalam perbuatan perkataannya pemazmur, ayat yang pertama dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, jiwa pemazmur merindukan Tuhan, dia tetap merindukan Tuhan. Jadi adik-adik juga di dalam setiap kehidupan adik-adik, jangan sampai kita melupakan Tuhan, jangan sampai kerinduan kita itu luntur adik-adik, tetapi di dalam setiap kehidupan kita tetaplah rindukan Tuhan setiap hari. Yang kedua, ayat yang keenam dikatakan berharaplah kepada Allah. Nah, pemazmur selalu berharap kepada Allah dan juga selalu bersyukur. Itulah bukti dari kesetiaan pemazmur, dia tidak melupakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita dalam kehidupan kita sering juga adik-adik saat kita mempunyai masalah atau kita memiliki persoalan, kita semakin jauh daripada Tuhan, melupakan Tuhan karena kehidupan yang sulit, mungkin merasa kecewa kepada Tuhan karena apa yang kita minta tidak Tuhan jawab, atau apa yang kita kerjakan tidak berhasil, malah berantakan. Nah, cobalah adik-adik berpikir bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan adik-adik. Tuhan yang kita sembah itu adik-adik Tuhan yang setia. Walaupun di dalam kehidupan kita nampaknya Tuhan tidak mendengar kita, Tuhan tidak memperhatikan kita, tetapi adik-adik dapat melihat, berpikir sebelumnya bahwa kasih Tuhan itu ada bagi kita. Nafas kehidupan adik-adik itu juga bukti kesetiaan Tuhan. Kalau kita tidak diberi nafas, sekali nafas kita dicabut, maka kita tidak akan dapat hidup lagi. Tetapi kalau kita boleh hidup sampai saat ini, itu bukti kesetiaan Tuhan adik-adik. Sebagai anak-anak yang sudah hidup percaya kepada Tuhan, adik-adik harus punya sikap ini ya, seperti seorang pemazmur yang setia, tidak kehilangan ketetapan hati dan keteguhan hati untuk selalu percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Kita mempunyai hubungan kepada Tuhan, Tuhan sebagai Bapa kita, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak yang setia dengan merindukan Tuhan selalu dan selalu berharap kepada Tuhan. Nah, demikian renungan kita mau belajar untuk setia ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur bahwa renungan di pagi hari ini boleh mengingatkan kembali kami di dalam kehidupan kami. Janganlah sekali-kali kami dapat melupakan dan meninggalkan Tuhan, tetapi kami harus setia, merindukan Tuhan selalu dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.